Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rika Permatasari, NPM 2052036, jurusan Magister Hukum di Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI yang diajarkan oleh dosen saya, Ibu Dr. Rina S. Syahrullah, SH, MCL, PhD. Judul presentasi saya adalah perlindungan indikasi geografis atas aset nasional pada kasus Bali Lampung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep indikasi geografis atau IGI. Yang dimana saya akan menjelaskan definisi dari indikasi geografis yang ada di pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Definisi dari indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, yang dimana termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang ataupun produk yang sudah dihasilkan. Hak indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan indikasi geografis tersebut masih ada dan tetap terjaga. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum indikasi geografis. Dasar hukum indikasi geografis saat ini memiliki dua dasar hukum, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis atau Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang indikasi geografis. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pelindungan indikasi geografis. Tujuan utama pelindungan indikasi geografis adalah melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah. Tujuan lainnya adalah yang pertama, menjaga kualitas produk khas wilayah, yang kedua, menjaga kelestarian wilayah, yang ketiga, menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas wilayah, yang keempat, memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah, yang kelima, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas wilayah. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang permohonan indikasi geografis tidak dapat didaftarkan jika yang pertama, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang kedua, menyesatkan. Yang dimaksudkan adalah menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang dan atau kegunaannya. Yang ketiga, merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis kecuali ada tambahan pendanaan kata yang menunjukkan faktor adanya indikasi geografis di dalamnya. Yang selanjutnya, permohonan indikasi geografis ditolak bila yang pertama itu adalah dokumen deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar sebelumnya. Lalu, terhadap penolakan tersebut, pemohon dapat juga mengajukan banding kepada komisi banding yang terdapat pada DJKI Kemenkumham. Nah, dan untuk mendaftar dan mendapatkan formulir permohonan pendaftaran indikasi geografis dapat diunduh di website www.dgip.go.id. Kemudian diklik di bagian menu indikasi geografis, akan muncul beberapa menu selanjutnya seperti apa saja persyaratan atau dokumen apa saja yang harus dilengkapi untuk melakukan pendaftaran dan permohonan indikasi geografis. Selanjutnya, saya masih dalam konsep indikasi geografis yang terkait pemegangan hak jangka waktu dan penggunaan tanda indikasi geografis, pembinaan dan pengawasan indikasi geografis, dan perlindungan hukum indikasi geografis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemegangan hak jangka waktu dan penggunaan tanda indikasi geografis. Jangka waktu pelindungan indikasi geografis adalah selama masih terjaganya reputasi,
kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan indikasi geografis pada suatu barang atau produk. Indikasi geografis juga dapat dihapus oleh Menteri Hukum dan HAM jika yang pertama tidak dapat lagi reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan tersebut kepada indikasi geografis pada suatu barang atau produk. Yang kedua, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang kemudian, di sini saya akan menjelaskan penggunaan tanda indikasi geografis. Tanda indikasi geografis hanya dapat digunakan oleh pengurus dan anggota kelembagaan indikasi geografis pada barang dan atau produk yang kualitasnya sesuai dengan uraian yang terdapat dalam dokumen deskripsi. Jika penggunaan tanda indikasi geografis bukan oleh pengurus dan anggota kelembagaan indikasi geografis merupakan suatu pelanggaran atas hak indikasi geografis tersebut. Penggunaan tanda indikasi geografis pada barang atau produk yang kualitasnya tidak sesuai dengan uraian yang terdapat dalam dokumen deskripsi merupakan pelanggaran atas indikasi geografis. Dan hal tersebut dapat menjadi permasalahan dan dihapusnya indikasi geografis pada barang atau produk yang sudah diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Pembinaan dan pengawasan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan, dan pengawasan dapat pula dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, pembinaan indikasi geografis. Pembinaan indikasi geografis yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya, yaitu meliputi yang pertama, persiapan untuk memenuhi persyaratan permohonan indikasi geografis. Yang kedua, permohonan pendaftaran indikasi geografis. Yang ketiga, pemanfaatan dan komersialisasi indikasi geografis. Yang keempat, sosialisasi dan pemahaman atas pelindungan indikasi geografis. Yang kelima, pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis. Yang keenam, pelatihan dan pendampingan. Yang ketujuh, pemantauan, evaluasi dan pembinaan. Yang kedelapan, pelindungan hukum. Yang lalu kesembilan, fasilitasi, pengembangan dan pengelolaan dan pemasaran barang dan atau produk indikasi geografis. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengawasan indikasi geografis. Pengawasan indikasi geografis yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangan serta oleh masyarakat adalah untuk yang pertama itu adalah menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar terbitnya indikasi geografis. Yang kedua, mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah. Hasil pengawasan disampaikan kepada pemilik indikasi geografis dan atau Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelindungan hukum indikasi geografis. Pelindungan hukum indikasi geografis diatur sejak proses permohonan pendaftaran indikasi geografis itu terbit sertifikat indikasi geografis, penghapusan indikasi geografis, hingga pelanggaran penggunaan indikasi geografis. Pelindungan tersebut diatur dalam bentuk upaya banding penggunaan tanda yang sama dengan indikasi geografis, keberatan terhadap penghapusan, dan pelanggaran terhadap penggunaan indikasi geografis. Yang dimana yang pertama itu adanya upaya banding. Upaya banding adalah pemohonan indikasi geografis yang pemohonnya ditolak dapat mengajukan banding kepada komisi banding dengan mengajukan permohonan banding indikasi geografis. Komisi banding adalah tim yang diangkat dan diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk memeriksa permohonan banding permohonan banding merek dan indikasi geografis. Permohonan banding indikasi geografis diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasa kepada komisi banding dengan membayar biaya sesuai dengan PP PNPB yang berlaku pada PP nomor 28 tahun 2019 sebesar 3 juta rupiah. Pemohon banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan pemohon pendaftaran indikasi geografis yang diajukan. Keberatan dan alasan yang diajukan bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak. Pemohon banding terhadap penolak permohonan pendaftaran indikasi geografis diajukan dalam jangka waktu paling lama 90
hari terhitung sejak tanggal pengirim surat pemberitahuan penolakan pemohonan. Dalam hal pemohonan banding, tidak diajukan penolakan permohonan, dianggap diterima oleh pemohon. Yang selanjutnya, penggunaan tanda yang sama dengan indikasi geografis. Dalam hal sebelum atau pada saat dimohonnya pendaftaran sebagai indikasi geografis, suatu tanda dipakai dengan itikat baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftar. Pihak yang beritikat baik tersebut dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 tahun sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis. Dalam hal tanda yang dimohonkan sebagai indikasi geografis telah terdaftar sebagai merek, materi pembatalan, dan mencoret pendaftaran mereka tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek untuk seluruh dan sebagian jenis barang dapat diajukan kepada pengadilan niaga. Yang ketiga, penghapusan indikasi geografis. Dalam hal materi pemberian keputusan penghapusan terhadap indikasi geografis yang telah terdaftar, materi pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon atau kuasa dan kepada seluruh pemakaian indikasi geografis atau melalui kuasanya paling lama 14 hari setelah ditetapkannya penghapusan tersebut. Keberatan terhadap penghapusan indikasi geografis dapat diajukan kepada pengadilan niaga paling lama 3 bulan setelah diterimanya keputusan penghapusan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah penegakan hukum secara perdata dan pidana dalam indikasi geografis. Pemegangan hak indikasi geografis dilindungi dari pemakaian indikasi geografis tanpa hak atau pelanggaran atas indikasi geografis melalui hukum perdata dan hukum pidana. Yang dimaksud dengan pelanggaran atas indikasi geografis tersebut mencangkup yang pertama, pemakaian indikasi geografis baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis. Yang kedua, penggunaan suatu tanda indikasi geografis baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk yang pertama itu adalah menunjukkan bahwa barang dan atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan atau produk yang dilindungi dengan indikasi geografis. Selanjutnya, mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut dan atau mendapatkan keuntungan atau reputasi indikasi geografis. Yang ketiga, pemakaian indikasi geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubung dengan asal-usul geografis tersebut. Yaitu yang keempat, pemakaian indikasi geografis oleh bukan pemakai indikasi geografis terdaftar. Yang kelima, peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubung dengan asal tempat, barang dan atau produk atau kualitas barang dan atau produk yang terdapat pada, yaitu pembungkus atau kemasan, keterangan dalam iklan. Yang selanjutnya, keterangan dalam dokumen mengenai barang dan atau produk tersebut atau diinfokan dapat menyesatkan mengenai asal-usul dalam suatu kemasan. Yang keenam, tindakan lain yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran barang dan atau produk tersebut. Yang dimana pemakaian indikasi geografis adalah pihak yang dapat izin dan pemegang hak atas indikasi geografis yang terdaftar untuk mengelola dan atau memasarkan barang dan atau produk dari indikasi geografis tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kasus dari Balilab, yang dimana saya akan menjelaskan tentang kronologi dari kasus Balilab. Pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, saksi Peter Sikida sekitar jam 16.40 waktu Indonesia Tengah membeli satu buah celana pendek berwarna hijau dengan bordiran warna merah, kuning, dan merah muda seharga Rp600.000 yang terdapat hashtag dengan merek Balilab, dan di dalam celana terdapat print nama Balilab dengan huruf B terbalik di toko Balilab milik terdakwa Badrus Saleh. Tempatnya di Jalan Pantai Berawan nomor 33 Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Yang dimana isu
Badru Saleh secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tentang merek dan indikasi geografis sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis sebagaimana dalam surat dakwaan terdakwa tidak mempunyai izin atau memiliki kerjasama dengan CV Bali Lab untuk memperdagangkan produk-produk dengan merek Bali Lab, dan karena terdakwa mempunyai PT Bali Lab tetapi tidak bisa memproduksi garment atau konveksi, kemudian terdakwa memberikan orderan pada PT Madurana milik saksi Mala Tawar untuk memproduksi produk dengan merek Bali Lab. Selanjutnya, saya akan membahas tentang isu hukum. Isu hukum adalah di mana ini adalah pasal-pasal yang dilanggar oleh Badru Saleh. Yang pertama adalah pasal 100 di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang merek dan indikasi geografis. Yang dimana di ayat tersebut berbunyi, yang pertama, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Yang kedua, setiap orang yang dengan tanpa hak mengguna merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Yang ketiga, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 yang sejenis barang mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan atau kematian manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Yang selanjutnya, Pasal 101 di Undang-Undang 20 Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi, yang di ayat pertama, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan atau jasa produk yang sama atau sejenis dengan barang dan atau produk yang terdaftar dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Di ayat kedua, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokok dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan atau produk yang terdaftar dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Yang selanjutnya itu adalah pasal 102 yang dimana berbunyi, setiap cara yang memperdagangkan barang dan atau jasa dan atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahuinya bahwa barang dan atau jasa dan produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang argumen dari para pihak. Yang pertama adalah pihak dari pemilik Bali Lab, yang dimana beliau mengatakan terjadinya pemalsuan merek tersebut dari Petersida di mana yang bersangkutan pernah berbelanja pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 di sebuah toko bernama Bali Lab Butik beralamat di Jalan Pantai Barawa nomor 33 Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Di mana saat itu saksi Peter membeli 1 potong celana pendek warna hijau yang terdapat hashtag dengan merek Bali Lab dan di dalam celana terdapat print nama Bali Lab dengan huruf B terbalik seharga Rp600.000. Setelah itu saksi Petersida bertemu dengan saksi atau pemilik dari merek Bali Lab memberitahukan hal tersebut bahwa CV Bali Lab sebagai pemegang merek mempunyai sertifikat yang diterbitkan oleh Ditjen Haki Kementerian Hukum dan HAM RI
dengan nomor pendaftaran IDM 0006286603 tanggal 18 Januari 2016 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 18 Januari 2026, dan karena hal tersebut membuat Balilab mengalami kerugian hingga 5 miliar. Dari pihak Badrus Saleh mengatakan mengakui perbuatannya tanpa melakukan pembelaan. Hanya dari pihak Badrus Saleh memohon kepada majelis hakim untuk mengampuni perbuatannya dan diberikan hukuman seringan-ringannya atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pertimbangan hakim yang dimana menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Menimbang bahwa dengan memperhatikan dakwaan di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana fakta yuridis yang ditemukan selama persidangan perkara yakni dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur setiap orang. Yang kedua, unsur memperdagangkan barang dan atau jasa dan atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan atau jasa dan atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana. Yang ketiga, unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101. Berdasarkan pertimbangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan barang dan atau jasa dan atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan atau jasa atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagai yang dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Berdasarkan pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, ancaman yang dijatuhkan berupa pidana kurungan atau pidana denda, maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa. Dan selanjutnya, putusan dari hakim pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan terdakwa Badrus Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan barang dan atau jasa dan atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan atau jasa dan atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana dalam pasal 100 dan pasal 101, menjatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar 15 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantikan dengan pidana kurungan selama 1 bulan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Sekian presentasi dari saya mengenai indikasi geografis terkait kasus Balilab. Jika ada salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.